Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi ada informasi dari Fabrizio Romano pertama. Bagaimana Fabrizio Romano ini di salah satu videonya menyebutkan kalau peluang Erik ten Hag untuk menandatangani kontrak baru di Manchester United ini sangat tinggi. Fabrizio Romano mengatakan lebih dari 90% kemungkinan Erik ten Hag akan diperpanjang kontraknya di Manchester United. Dan ini berarti memang bagaimana pihak dari Manchester United yang akan mengajukan tawaran baru dan pihak dari Erik ten Hag juga menyetujui perpanjangan tersebut. Tentu saja ada banyak hal ya yang akhirnya membuat kemungkinan ini sangat besar terjadi. Bukan hanya Manchester United yang menawarkan kepada Erik ten Hag, tapi dari pihak Erik ten Hag pun juga melihat apa-apa poin-poin ya yang ditawarkan ke Manchester United. Bukan hanya soal benefits, artinya gaji dan lain-lain, tapi juga bagaimana misalnya kewenangan, bagaimana support, bagaimana situasi untuk Erik ten Hag ini bisa bekerja lebih nyaman, lebih enak di Manchester United. Ini juga nampaknya hal yang dipandang sebagai situasi yang lebih positif dari pihak Erik ten Hag, tentu saja dengan dukungan yang baru ya dari Ineos. Dan yang menarik juga bagaimana durasi kontrak disebutkan. Jadi kan Erik ten Hag ini di tahun 2024 bulan Juni kontraknya akan tersisa 1 tahun lagi sampai dengan 2025 dengan opsi 12 bulan kemudian. Nah, disebutkan oleh Fabrizio Romano ya, ini akan menjadi sampai 2027. Berarti Erik ten Hag, kalau gue ambil dari The Telegraph, ditawari perpanjangan 2 tahun oleh Ineos. Wow, 2 tahun berarti ya sampai 2027 ya, karena kan ini masih ada sampai 2025, lalu 2 tahun kemudian 2027. Gue nggak tahu apakah opsi 12 bulan otomatis itu juga akan termasuk di sana. Kalau iya, maka ya setahu gue, sepengertian gue, dan kalau gue salah tolong dikoreksi, maka bisa sampai dengan bahkan 2028. Tapi bagaimana yang definitifnya itu sampai 2027. Dan ini sekali lagi sesuai dengan yang gue perkirakan, yang gue prediksi. Kebetulan, sekali lagi ini kebetulan saja betul. Gue hanya memprediksi secara ringan amatiran, gue bukan siapa-siapa, gue hanya ya iseng-iseng saja memperkirakan, dan ternyata betul nih, diberikan 2 tahun lagi. Jadi Erik ten Hag secara definitif, kalau ini disepakati, maka akan sampai 3 tahun ke depan ya, 2027 di Manchester United. Ini gue katakan bahwa Erik ten Hag tidak akan mendapatkan masa lebih jauh dibanding inisial kontraknya ya, kontrak pertamanya di Manchester United yang 3 tahun itu. Nah, apa ini artinya bagi Manchester United, Erik ten Hag serta Ineos? Bagi Ineos, maka ini adalah pelatih pertama di rezim Ineos, Erik ten Hag. Ineos dengan segala proyeknya, dengan segala rencananya, dengan segala goals dan juga tujuan-tujuannya mempercayakan kepada Erik ten Hag. Tentu saja ini juga dilalui dengan proses ya. Bagaimana Ineos datang di awal tahun ini, dari bulan Januari, mereka merubah banyak struktur di manajemen Manchester United, dimulai dari CEO, direktur-direktur, bahkan mereka juga secara intens ini mengikuti perkembangan secara langsung di Manchester United. Bagaimana Sir Dave Braithwaite misalnya sering hadir di Carrington, sering hadir di stadion. Sir Jim Ratcliffe pun juga sudah lebih dari sekali ya berada di stadion. Lalu juga bagaimana komunikasi yang disampaikan oleh Ineos, Sir Jim Ratcliffe utamanya kepada media. Banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan periode Glazer. Walaupun minoritas, tapi Ineos ini memegang peran yang sangat besar di football operation untuk Manchester United. Dan ada spekulasi pergantian manajer, ada spekulasi nama-nama yang memungkinkan untuk bisa dijadikan pengganti dari Erik ten Hag. Tapi pada akhirnya Ineos mempercayakan proyek yang akan mereka lakukan di Manchester United dengan Erik ten Hag sebagai ya orang yang mengimplementasikan secara detail dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, sekaligus juga diharapkan bisa
meneruskan ya trofi-trofi yang sudah diberikan selama 2 musim awal di Manchester United. Dan Ineos dengan 3 tahun ini ya, artinya perpanjangan kontrak 2 tahun ini sampai dengan 2027, total 3 tahun berarti mereka mempercayakan bahwa ya Erik ten Hag lah orangnya, dan mereka juga akan memberikan support, mereka akan memberikan dukungan bagaimana Jason Wilcox, Dan Ashworth, dan juga pihak-pihak lain. Cara kerja yang berbeda, proses mungkin juga yang berbeda. Hanya saja menurut gua tetap harus sebagai fans ya, gua berbicara tentang diri gua sendiri, ini ekspektasinya harus diatur. Maksud gua begini, dengan segala hal ini tidak bisa langsung oke, musim depan Manchester United akan juara Liga Inggris, akan juara Europa League, akan Tsunami Trophy. Menurut gua tidak demikian. Ineos baru akan menjalani musim penuh pertamanya itu musim depan. Artinya Ineos pun juga harus melihat komponen-komponen yang ada. Dan Ashworth belum mulai bekerja. Omar Berada baru bulan Juli nanti bekerja. Jason Wilcox juga demikian. Ada hal baru yang diciptakan di Manchester United. Poin-poinnya, orang-orangnya, posisi-posisinya, cara kerjanya, prosesnya, ini baru. Sehingga menurut gua ini juga harus dilihat. Namun tentu saja pelatih ataupun manajer ini juga memegang peranan yang sangat penting. Diberikan kepercayaan selama perpanjangan 2 tahun ke depan ini atau secara total 3 tahun, artinya memang ada pengharapan, kepercayaan juga dari Ineos bahwa Erik ten Hag merupakan orangnya. Tapi apakah ini jaminan? Belum tentu. Melihat apa yang terjadi misalnya dengan Ole Gunnar Solskjaer ya, dengan Jose Mourinho, termasuk juga dengan David Moyes misalnya, setelah kontrak yang panjang itu diberikan khusus untuk Jose Mourinho dan juga Ole Gunnar Solskjaer, ada penurunan penampilan. David Moyes 5 tahun kontrak, 7 bulan sudah diselesaikan. Ada yang tidak betul di sana. Dan menurut gua ini juga yang harus diperhatikan oleh Ineos, harus menyeluruh ketika melakukan evaluasi. Tapi yang jelas ya, titik ini membuktikan bahwa Ineos memilih Erik ten Hag, mempercayai dan juga mensupport. Dari sisi Erik ten Hag sendiri bagaimana? Erik ten Hag tetap dengan komitmennya bahwa dia membawa sebuah project di Manchester United, dan ketika project itu dilakukan selama 2 musim belakangan ini, memang ada kemunduran di musim lalu, tapi bagaimana trofi itu selalu ada di Old Trafford. Hal yang tidak bisa disepelekan, terutama musim lalu. Bagaimana situasinya sangat carut marut, sangat kacau balau, tapi tetap ada trofi. Tidak mudah. Sekali lagi, fans sering sekali tidak memperhatikan hal ini ya. Tidak mudah. Misalnya beberapa saat sebelum final Piala FA ada kabar pemecatan, ada kabar yang bisa sangat mungkin merusak konsentrasi skuad. Tapi Erik ten Hag dengan caranya sendiri mampu mengatasi hal tersebut. Poin tersebut sangat besar sekali menurut gue ya. Dan ya dengan disepakatinya, maka Erik ten Hag pun juga percaya bahwa Ineos bisa mendukung dia, bisa mensupport dia, bisa memberikan semacam kayak lingkungan yang lebih nyaman untuk dia bekerja di Manchester United. Ini penting. Dan sebagai klub ya, maka ada banyak kelegaan di sana, karena kalau gue lihat misalnya di polling banyak yang menginginkan Erik ten Hag untuk tetap stay di Manchester United, yang gue adakan bahkan lebih dari 90%. Bahkan polling selanjutnya ketika gue menanyakan apakah Ineos yang memperpanjang atau mempertahankan Erik ten Hag ini merupakan keputusan yang tepat, lagi-lagi lebih dari 90% fans menganggap ini merupakan hal yang tepat. Gue juga melihat ada cara pandang yang berbeda dari fans Manchester United. Ada lebih pemahaman dalam hal ini ya, menurut gue secara ringan amatiran. Artinya ketika tim itu tidak perform, tidak langsung tunjuk hidung dari manajer ataupun pelatih. Ini hal yang menurut gue sangat positif ya. Dilihat juga ada aspek-aspek apa lagi, sehingga ya tim ini ada kemunduran di sana. Manajer ataupun pelatih tentu saja ada peran di sana, tapi juga faktor-faktor lain. Lalu juga fans membandingkan dengan tim-tim lain, bagaimana kesempatan dan juga support yang diberikan dari manajemen kepada pelatihnya, sehingga tim seperti Arsenal misalnya, ataupun Liverpool, ataupun tim lain lah ya, ini bisa berperforma lebih baik setelah beberapa periode setelahnya. Fans juga nampaknya menurut gua lelah ya dengan
pergantian yang terlalu sering dari manajer sehingga tidak ada project yang berkelanjutan di sana. Tapi gue juga melihat bagaimana fans tetap kritis. Fans juga melihat bagaimana faktor-faktor misalnya yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Tidak boleh terlalu kaku, tidak boleh terlalu katakanlah keras kepala, harus bisa lebih adaptif, harus bisa lebih memanfaatkan situasi, memanfaatkan skuadnya juga. Hal-hal demikian menurut gue ini merupakan hal yang positif. Juga gue melihat bagaimana kritik itu tidak digulirkan sebagai serangan berupa minta pemecatan. Ini merupakan hal yang juga menurut gue sangat positif dari sisi fans. Sehingga ya sebagai sebuah klub Manchester United, gue melihat juga ada perubahan nih. Bagaimana cara pandang fans ya melihat performa di Manchester United. Tapi kita lihat ya, menurut gue kritis itu tetap penting, tapi menyerang manajer sendiri apalagi sampai nge-troll ataupun juga meminta out sedikit-sedikit out, menurut gue itu harus dirubah juga, dan memang arahnya nampaknya seperti itu. Tapi jelas banyak hal positif terkait dengan hal ini. Semoga hal positif ini bisa bergulir menjadi sesuatu yang lebih positif lagi, artinya dari sisi pencapaian skuad Manchester United untuk musim depan. Dan skuad juga menurut gue ada pengaruhnya ya, bagaimana dengan kepastian ini diharapkan skuad bisa lebih percaya diri. Bagaimana unsur-unsur pemain misalnya yang sesuai dengan Erik ten Hag, yang memang suka dengan Erik ten Hag, pemain muda misalnya ataupun pemain-pemain lain yang memang ada dalam skema sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag, mereka lebih jelas sekarang nih, mereka harus seperti apa. Di sisi lain pemain-pemain yang memang kesulitan, pemain-pemain yang memang berseberangan dengan Erik ten Hag, mereka juga harus seperti apa. Ini jelas. Dan ini penting ya bagi perjalanan skuad Manchester United ke depannya, paling tidak secara jangka menengah. Dan sekali lagi menurut gue yang paling penting dari sisi fans tentu saja mengharapkan ada pencapaian yang lebih positif bagi Manchester United mulai musim depan. Kurang lebih demikian ya, membahas terkait dengan support yang diberikan kepada Erik ten Hag dari Ineos, sekaligus juga dari fans kepada Erik ten Hag. Semoga dia bisa menggenggam support itu dan merubahnya menjadi energi yang bisa membawa sesuatu yang lebih baik lagi untuk musim depan di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.